Bab 1366 10 ras kuno teratas. Pertama-tama mari kita cari beberapa sumber daya maksud waktu yang sangat baik. Jika kita semua dapat memahami maksud waktu, itu akan menjadi dorongan yang sangat besar untuk keseluruhan kekuatan kita. Xin Wu Heng melamar. Pada level dewa kuno, sangat mudah untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang maksud waktu. Tetapi tanpa bakat di bidang ini, seseorang tidak akan bisa melampaui itu, dan maksud waktu tingkat rendah tidak terlalu berguna bagi ahli dewa kuno. Namun, tidak lama setelah mereka muncul, Divine Sense yang kuat menyapu dari kejauhan. Semuanya meringis. Tidak baik, kelompok harimau perak Yaogat sedang mencari kita. Petik 2. Mereka mampu melacak kembali rasa ilahi ini ke pencetusnya dan mengidentifikasi siapa itu. Meskipun itu hanya Dewa Yao tingkat 8 biasa, jika itu memperhatikan Zhao Feng dan yang lainnya, itu pasti akan memberitahu Dewa Yao lainnya. Tanpa sepatah kata pun, rombongan tersebut memilih kabur. Mereka baru saja membodohi dua kelompok Dewa Yao untuk menyerang dewa-dewa setengah langkah. Sekarang, kedua belah pihak pasti telah menemukan kebenaran dari masalah tersebut. Bahkan jika mereka masih tidak mengerti, Zhao Feng dan Xin Wu Heng telah mencuri dari perbendaharaan, jadi harimau perak Dewa Yao tidak akan membiarkan mereka pergi. Kucing kecil pencuri itu melemparkan beberapa koin perunggu dan kemudian menunjuk ke suatu arah. Xin Wu Heng memiliki pemahaman tentang keterampilan kucing pencuri kecil itu, jadi dia memimpin kelompok ke arah yang ditunjukkan. Sebenarnya, Dewa Yao itu hanya berpatroli di daerah itu. Harimau perak Dewa Yao telah menderita kerugian besar. Jika musuh menyerang saat ini, mereka akan berada dalam bahaya besar. Di dalam perbendaharaan ras dewa raksasa. Pencuri itu, harimau perak yang sangat besar berulang kali menghela nafas. Kelompok tersebut menderita banyak kerugian, dan harimau itu sendiri juga menderita luka parah. Jauh lebih penting untuk segera pulih. Pada saat ini, beberapa energi kuat mulai mendekati perbendaharaan, dan dua di antaranya sebenarnya berada di level dewa-dewa setengah langkah. Manusia, harimau perak raksasa itu meringis. 3 dari 6 sosok itu adalah anggota tim dewa kuno Jailsea yang mereka kejar sebelumnya. 6 aura kuat segera turun ke perbendaharaan ras dewa raksasa, menyebabkan semua harimau perak Dewa Yao menjadi gugup, bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang kuat. Suara mendesing, suara mendesing. Semua harimau perak Dewa Yao menyerbu keluar dan dengan hati-hati menatap ke 6 manusia di udara. Manusia, Anda memiliki banyak pria di pihak Anda. Saya mengaku kalah, harta ini milikmu, kata puncak harimau perak peringkat 9 dengan enggan. Masih ada kesan bahwa manusia-manusia ini ingin mengambil harta karun itu. Dewa kuno Jailsea, puncak lemah peringkat 9 seperti ini membuatmu berada dalam kondisi yang menyedihkan? Seorang penatua yang mengenakan jubah biru tua tidak bisa menahan tawa. Tetua, ada 2 kelompok Dewa Yao yang bekerja bersama pada saat itu. Dewa kuno peringkat 9 berbicara untuk Dewa kuno Jailsea. Tetua ini adalah dewa-dewa setengah langkah dari Balai Jiwa Kuno, aliran penghancuran Dewa kuno. Dikabarkan bahwa dia berteman dekat dengan Dewa kuno Jailsea di masa muda mereka, tetapi selama misi eksplorasi rahasia, mereka memperebutkan harta karun dan menjadi musuh. Disinilah aku merasakan lokasi dari segel Dewa kuno. Sayangnya, kedua kelompok Dewa Yao itu menunda saya dan membiarkan kelompok Xin Wu Heng melarikan diri. Wajah Dewa kuno Jailsea suram saat dia mengabaikan aliran penghancuran Dewa kuno dan berbicara kepada Yu Heng. Yu Heng setengah menutup matanya dan mulai menggerakkan jarinya. Setelah beberapa lama, dia membuka matanya yang dalam, tetapi dia tetap diam. Saya sudah memahami beberapa petunjuk, tetapi saya masih belum dapat menentukan keberadaan mereka. Yu Heng agak terkejut dan merasakan ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Jika tuannya ada di sini, dia pasti bisa merasakan energi takdir yang dalam yang mempengaruhi perhitungan Yu Heng. Membunuh mereka semua, jangan biarkan satu petunjuk pun lolos. Yu Heng tiba-tiba menyatakan, senyum di wajah tampannya. Ras jiwa kuno terampil dalam Sol Dao. Saat melahap jiwa lawan mereka, mereka bisa mendapatkan semua yang mereka ketahui dan lihat. Jika Anda menginginkan perbendaharaan itu, kami dapat memberikannya kepada Anda.
Tetapi jika Anda dengan keras kepala bersikeras untuk menyerang kelompok saya, kami tidak akan membuat segalanya mudah bagi Anda." Harimau perak segera meraung, tubuhnya meledak dengan aura buas dan kejam. Harimau perak Dewa Yao lainnya juga tampak marah dan bersiap untuk bertarung sampai mati. Jika mereka benar-benar mulai bertarung, mereka pasti akan menjadi orang yang menderita. Tetapi pada saat ini, mereka tidak memiliki metode lain kecuali mengancam manusia. Jika manusia menyerang, mereka akan terlibat dalam serangan bunuh diri. Ancaman dari harimau perak Dewa Yao menyebabkan anggota Balai Jiwa Kuno ragu-ragu. Jika mereka tidak berhati-hati, ledakan diri dari puncak peringkat 9 dapat membunuh bahkan dewa-dewa setengah langkah, dan ini bahkan tidak mempertimbangkan fakta bahwa Dewa Kuno Jailsea sudah terluka. Sekelompok semut masih berencana untuk melawan? Yu Heng tersenyum saat dia melangkah maju. Apa yang dia lakukan? Dewa Kuno Jailsea dan aliran penghancuran Dewa Kuno menatap Yu Heng dengan bingung. Mereka hanya mendengarkan perintah Yu Heng karena pendukungnya, dewa-dewa stellar aspek, bukan karena kekuatan Yu Heng. Yu Heng hanyalah dewa kuno peringkat 9. Jika dia tidak berhati-hati, bahkan ada kemungkinan dia bisa terbunuh oleh serangan mendadak dari harimau perak Dewa Yao ini. Tetapi pada saat ini, tubuh Yu Heng mulai memancarkan energi kuno yang mengejutkan semua energi garis keturunan kuno di daerah sekitarnya. Bats, swoosh, aliran energi emas dan perak mulai berputar di sekitar Yu Heng, menciptakan citra dewa iblis kuno. Seketika, semua darah di tubuh harimau perak Dewa Yao berada di bawah penindasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah Yu Heng adalah leluhur mereka. Hampir semua Dewa Yao bersujud di tanah, tubuh dan jiwa mereka terus-menerus gemetar. Hanya 2 Dewa Yao pangkat 9 yang tetap tidak membungkuk saat mereka menatap dengan kaget dan ketakutan pada Yu Heng. Dan itu bukan hanya mereka, bahkan anggota Aula Jiwa Kuno di belakang Yu Heng merasakan penindasan yang sangat kuat yang sama pada garis keturunan kuno mereka. Bahkan dewa-dewa Balai Jiwa Kuno setengah langkah merasa bahwa mereka tidak dapat mengedarkan garis keturunan ras jiwa kuno mereka, tidak dapat mengubah tubuh mereka menjadi tubuh jiwa kuno. Ini, garis keturunan apa ini? Dewa kuno Jailsea memucat saat dia menatap Yu Heng dengan ketakutan. Bahkan ketika melawan ras dewa raksasa dia tidak pernah merasakan perasaan seperti itu. Jika ini masalahnya, maka garis keturunan Yu Heng pasti ada di 10 besar, dan mungkin di bagian atas. 10 ras kuno teratas semuanya adalah keberadaan tabu dari alam dewa desolet kuno. Dari 10 ras kuno manakah Yu Heng termasuk? Membunuh mereka? Yu Heng menggonggong. Para ahli aula jiwa kuno tersentak dari linglung mereka, dan kemudian mereka mengangguk dan menyerbu. Ditekan oleh garis keturunan tertinggi dan mendominasi Yu Heng, harimau perak Dewa Yao merasa sulit untuk memikirkan perlawanan, dan jika mereka entah bagaimana berhasil melawan, kekuatan mereka sangat berkurang. Pada akhirnya, semua harimau perak Dewa Yao terbunuh. Para ahli aula jiwa kuno mengekstraksi ingatan dari jiwa mereka. Kami punya beberapa informasi. Beberapa hari yang lalu, kelompok Xin Wu Heng muncul di sana. Dewa kuno peringkat 9 menawarkan informasi yang dia peroleh, tetapi hanya ada sedikit informasi mengenai kelompok Zhao Feng. Berpisah dan lanjutkan pencarian. Beritahu saya segera setelah Anda menemukan sesuatu, Yu Heng dengan acuh tak acuh berkata. Perbendaharaan ini, Dewa kuno Jailsea mengalihkan pandangannya ke perbendaharaan. Dengan harimau perak Dewa Yao terbunuh, perbendaharaan ini benar-benar kosong. Terlalu boros untuk begitu saja meninggalkan perbendaharaan yang begitu berharga. Baik, aku akan memberimu 15 menit. Setelah Yu Heng mengatakan ini, anggota Balai Jiwa Kuno semua dibebankan ke dalam perbendaharaan. Yu Heng tetap melayang di udara, menatap ke kejauhan sambil berpikir keras. 15 menit kemudian, anggota Ancient Soul Hall muncul dari perbendaharaan. Yu Heng mengambil beberapa barang yang dia butuhkan dari apa yang telah mereka rampas, tetapi 2 dewa-dewa setengah langkah tidak mengeluh. Setelah melarikan diri agak jauh, kelompok Zhao Feng berhenti. Kucing ini benar-benar bisa diandalkan. Kita harus menuju ke arah wilayah dalam dari Treasuri warisan leluhur. Kemuliaan Dewa Kuno memuji kucing kecil pencuri itu. Tidak ada siang atau malam di Treasuri warisan leluhur. Langit berwarna abu-abu dan mendung, sementara pengertian ilahi dan penglihatan keduanya terhalang. Akibatnya, hampir tidak mungkin untuk menentukan arah mana yang dituju. Tetapi ketika mereka berkembang, mereka menemukan bahwa tanaman yang tumbuh di sekitar mereka semakin tua. Mereka bahkan kadang-kadang melihat tanaman berharga yang berusia hampir 1 miliar tahun.
Dengan demikian, kemuliaan dewa kuno menduga bahwa mereka mendekati wilayah dalam. Ada gedung di depan, Zhao Feng tiba-tiba berkata. Tak satu pun dari mereka meragukan kata-kata ini. Setelah menghabiskan begitu lama dengan Zhao Feng, mereka telah mengembangkan pemahaman tentang kemampuan garis keturunan matanya. Mungkinkah tempat ini menjadi rumah bagi beberapa golongan Dewa Yao? Dugaan Dewa Kuno Sundermaun. Itu adalah bangunan perlombaan warisan surga? Zhao Feng harus memeriksa bangunan itu untuk beberapa waktu sebelum sampai pada kesimpulan ini. Perlombaan warisan surga, yang lainnya berteriak karena terkejut. Bagaimana mungkin ada bangunan ras warisan surga di dimensi ini? Anggota biasa ras dewa raksasa berada di bawah kesan bahwa perbendaharaan warisan leluhur didirikan oleh dewa-dewa ras dewa raksasa. Semuanya, sebenarnya, segel dewa kuno ditemukan secara tidak sengaja oleh leluhur ras dewa raksasa. Kemudian, mereka menggunakannya untuk membuka dimensi ini, dan setelah banyak generasi diturunkan, tempat ini kemudian dikenal sebagai treasuri warisan leluhur. Xin Wuheng mengungkapkan rahasia yang hanya diketahui oleh dewa ras dewa raksasa dewa kepada kelompok tersebut. Segel dewa kuno terhubung ke ras warisan surga. Karena ini masalahnya, masuk akal jika dimensi ini juga dihubungkan ke ras warisan surga. Ada rumor bahwa Heaven's Legacy Rache membagi warisan utamanya menjadi cabang yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran, tersebar di seluruh Fan Universe. Mungkinkah dimensi ini menjadi salah satu dari banyak cabang warisan ras warisan surga? Dewa kuno Cheng Yun berspekulasi. Jika ini benar-benar masalahnya, maka tempat ini tidak diragukan lagi adalah salah satu cabang tingkat tinggi dari warisan Heaven's Legacy Rache. Saya juga tidak yakin tentang ini. Ketika saya menanyakan pertanyaan ini kepada leluhur ras dewa raksasa, bahkan dia tidak bisa memberi saya jawaban yang tegas. Xin Wuheng menggelengkan kepalanya. Kelompok itu mulai perlahan-lahan mendekati gedung Heaven's Legacy Rache ini. Pertama, warisan ras warisan surga sangat menggoda. Banyak keterampilan ras warisan surga bahkan dapat mengubah takdir seluruh faksi. Kedua, mereka semua sangat tertarik untuk mengetahui asal-muasal dimensi ini. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah dimensi level yang sangat tinggi. Bahkan dewa-dewa setengah langka agak ditekan di sini. Seluruh dimensi juga agak aneh, semua dewa Yao sangat terampil dalam maksud waktu, dan banyak sumber daya juga terutama difokuskan pada maksud waktu. Sebuah bangunan logam besar dengan cepat muncul di hadapan kelompok itu. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba mulai menunjuk ke arah Zhao Feng. Ada bahaya, wajah Zhao Feng membeku. Bukankah kucing kecil pencuri itu yang membimbing mereka ke sini? Mengapa sekarang hanya menyebutkan bahaya? Kucing kecil pencuri itu segera menjelaskan bahwa ia telah menuntun mereka ke arah ini, tetapi tidak dengan maksud untuk masuk ke dalam gedung ini. Zhao Feng bersiap untuk menyampaikan pesan kucing kecil pencuri itu kepada kelompok tersebut. Tetapi tiba-tiba, Dewa Kuno Cheng Yun berteriak, "Itu bambu langit cahaya bulan. Saya mendengar bahwa ini adalah sumber daya budidaya waktu yang membutuhkan setidaknya 2 miliar tahun untuk tumbuh." Petik 2. Di sudut dalam gedung, terlihat pucuk bambu yang berkilauan dengan cahaya putih. Ketika mereka melihat tanaman ini, mereka merasa seolah-olah telah dipindahkan ke ruang dan waktu yang berbeda. Saya mendengar bahwa Moonlight Sky bambu mengandung esensi waktu yang sangat murni. Itu salah satu harta terbaik dan paling berharga untuk memahami maksud waktu. Setelah mengonsumsinya, seseorang bahkan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memahami maksud waktu secara langsung. Petik 2. Sumber daya maksud waktu yang legendaris ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh semua orang yang mengembangkan maksud waktu. Di dunia luar, itu tidak ternilai harganya. Beberapa juta tahun yang lalu, ada berita bahwa harta karun ini telah muncul di bagian tertentu dari alam Dewa Desolet kuno. Para pembudidaya maksud waktu dari zona sekitarnya semua bergegas ke daerah itu, dan bahkan dewa-dewa secara pribadi mengambil tindakan. Bab 1367 Bentrokan musuh yang tak terelakkan. Bambu langit cahaya bulan. Semua orang menatap sebagai satu ke dalam gedung Heaven's Legacy Rache. Bahkan Zhao Feng sangat tergoda dan lupa tentang bahaya yang disebutkan kucing kecil pencuri itu. Sumber daya budidaya maksud waktu biasa hanya berisi kekuatan maksud waktu, tetapi bambu langit cahaya bulan berisi esensi waktu, harta sejati di antara sumber daya budidaya maksud waktu. Setelah mengkonsumsi tanaman berharga ini, seseorang dapat secara perlahan memperbaiki time essence, yang akan meningkatkan efisiensi yang digunakannya untuk memahami maksud waktu.
Selain itu, juga dikabarkan bahwa Moonlight Sky Bambu dapat meningkatkan kemampuan pengguna untuk memahami maksud waktu. Itu adalah sumber daya yang hanya bisa diimpikan oleh para pembudidaya maksud waktu. Meskipun mereka semua tergoda oleh harta yang sangat berharga ini, tidak satupun dari mereka berani bertindak sembarangan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, setiap tempat dengan harta berharga memiliki bahaya yang sesuai. Tidak ada yang tahu bahaya tidak diketahui apa yang berada di gedung Heaven's Legacy Rache di mana Moonlight Sky Bambu berada. Kelompok itu dengan hati-hati mendekat sambil mengamati sekeliling mereka. Tidak ada yang aneh, tidak menyadari sesuatu yang mencurigakan. Setelah memeriksa area tersebut, mereka mulai bergerak sedikit lebih cepat. Tapi sebelum mereka bisa berada dalam jarak 100 kaki dari gedung Heaven's Legacy Rache, mereka tiba-tiba merasakan maksud waktu tingkat tinggi menekan mereka. Penindasan yang sangat kuat, kemuliaan Dewa Kuno berkata dengan heran. Itu pasti energi waktu yang dilepaskan oleh Moonlight Sky Bambu. Dewa Kuno Cheng Yun dengan bersemangat berkata, bambu langit cahaya bulan adalah harta karun untuk mengembangkan maksud waktu dan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Mengingat fakta bahwa semua sumber daya di tempat ini sudah sangat tua, tidak aneh sama sekali jika itu memancarkan energi waktu tingkat tinggi. Tentu, ada alasan lain, tidak satupun dari mereka yang ahli dalam maksud waktu. Penindasan akan jauh lebih lemah jika tidak. Saat memasuki gedung Heaven's Legacy Rache, mereka masih tidak melihat ada yang aneh, jadi mereka menjadi lebih berani dan langsung menyerang ke Moonlight Sky Bambu. Namun, saat mereka mendekat, penekanan maksud waktu meningkat ke tingkat yang tidak masuk akal. Seolah-olah ruang telah menjadi pasta kental yang sangat menghambat semua gerakan mereka. Tapi justru inilah yang menunjukkan betapa tingginya kualitas Moonlight Sky Bambu ini. Kelompok itu hanya 10 kaki dari Moonlight Sky Bambu, tetapi maju 1 inci lebih jauh akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada saat ini, mata kiri Zhao Feng memperhatikan sesuatu yang aneh. Awas! Zhao Feng segera memperingatkan, tetapi suaranya keluar dari mulutnya dengan sangat lambat. Sebelum dia selesai berbicara, 3 kilatan cahaya putih muncul dari bagian dalam gedung. Suos-suos. Dalam sekejap, ketiga lampu itu mendekati kelompok Zhao Feng dengan kecepatan yang mencengangkan. Penindasan maksud waktu membuat grup tidak mungkin bereaksi, bahkan tidak menerapkan tindakan defensif. Beberapa duri cahaya setebal lengan meledak menuju posisi mereka. Untungnya, serangan ini tidak sekuat itu, jadi mereka tidak mengalami cedera yang mematikan. Namun, jika mereka terus bertahan di Moonlight Sky Bambu, mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik, dan luka mereka akan menumpuk sampai mereka tidak tahan lagi. Kelompok itu mulai menjauh dari Moonlight Sky Bambu. Mereka tampaknya tidak memiliki kultivasi yang sangat tinggi, dan serangan mereka tidak terlalu kuat. Kalau tidak, kita akan tamat di belakang sana. Petik 2. Saat kelompok Zhao Feng pindah dari Moonlight Sky Bambu, penekanan maksud waktu melemah. Semua orang menatap 3 tubuh spiritual yang melayang di atas kepala mereka. Ini adalah 3 dewa Yao yang unik, dengan ukuran yang sama dengan orang biasa, tetapi ekspresi mereka buas. Mata mereka berbentuk segitiga dan memiliki telinga yang panjang, membuat mereka tampak seperti setan kecil. Mereka tidak memiliki kaki, torso mereka melayang di udara. 3 dewa Yao, iblis, memelototi kelompok Zhao Feng dan memulai serangan mereka. Betapa sembrono, sangat lemah, namun mereka berani menyerang kita? Dewa Kuno Cheng Yun tidak bisa membantu tetapi dengan dingin mencibir. Mereka hampir mendapatkan bambu langit cahaya bulan, tetapi ketiga dewa iblis Yao ini memaksa mereka untuk mundur. Mereka semua telah merasakan kekuatan dari para dewa iblis Yao ini, serangan mereka hanya sedikit lebih kuat daripada rank 8 biasa. 3 dewa iblis Yao tidak tergerak, niat membunuh mereka terhadap kelompok hampir terlihat nyata. Suos-suos. Beberapa kilatan cahaya putih melesat ke depan. Sebelum Dewa Kuno Cheng Yun bahkan bisa bereaksi, dia diserang oleh serangan ini. Yang lain berhasil bereaksi, tetapi satu-satunya yang berhasil mengelak adalah Zhao Feng dan Xin Wuheng. Serangan apa yang cepat? Kemuliaan Dewa Kuno berseru dengan waspada. Mereka gagal memperhatikan hal ini saat berada di bawah penekanan maksud waktu yang sangat besar. Cepat dan bunuh mereka, kalau tidak kita tidak akan bisa mendapatkan Moonlight Sky Bambu. Dewa Kuno Cheng Yun berteriak saat dia menembak ke depan, menebas dengan telapak tangannya. Dewa Kuno Cheng Yun mengembangkan niat angin, jadi telapak tangan ini bergerak dengan kecepatan luar biasa.
Tetapi ketiga Dewa Yao ini hanya menggeser tubuh mereka sedikit ke kiri untuk menghindari serangan dengan mudah. Sementara itu, anggota kelompok lainnya juga meluncurkan serangan salvo untuk menyingkirkan ketiga Dewa Yao ini. Ledakan, suos, udara dipenuhi dengan serangan yang terbang bolak-balik. Tiga Dewa Yao terayun dan berkelok-kelok melalui celah kecil di antara serangan ini, menghindari setiap serangan dan muncul tanpa cedera sama sekali. Sebaliknya, lawan mereka yang secara bertahap mengumpulkan luka. Tiga Dewa Iblis Yao memiliki serangan yang sangat cepat yang tidak dapat dihindari kecuali seseorang mengerahkan seluruh energinya untuk melakukannya. Situasi ini membuat mereka semua merasa agak tertahan. Sayangnya, ketiga Dewa Iblis Yao bergerak terlalu cepat, pada level yang sama dengan gerakan instan. Gerakan instan membutuhkan waktu untuk dieksekusi, tetapi ketiga Dewa Yao ini secara alami diberkahi dengan kecepatan ini. Para Dewa Yao ini bergerak begitu cepat sehingga bahkan melibatkan mereka dalam pertempuran jarak dekat tidak masuk akal. Sulit untuk mengunci mereka dengan teknik garis keturunan mata. Zhao Feng tersenyum tanpa daya. Ketiga Dewa Yao ini juga sangat tanggap, dan saat mereka merasakan bahwa Zhao Feng mencoba mengunci mereka, mereka akan dengan cepat menjauh. Kecepatan yang luar biasa. Mungkinkah ini perlombaan cahaya dari 10 ras kuno teratas? Xin Wuheng bergumam sendiri karena terkejut. Light Rache peringkat ke-7 menggunakan kekuatan waktu. Mereka memiliki kecepatan tercepat di semesta penggemar, dan tidak ada yang bisa dibandingkan. Tapi ras cahaya bukanlah Dewa Yao, dan penampilan luar mereka sama sekali berbeda dari Dewa Iblis Yao ini. Sementara itu, tiga tim dari Balai Jiwa Kuno, setelah menyapu sebentar perbendaharaan ras Dewa Raksasa, berpisah untuk melanjutkan mencari kelompok Xin Wuheng. Jangan biarkan aku menangkapmu, karena begitu aku selesai denganmu, kamu akan memohon kematian. Dewa Kuno Jailsea memiliki ekspresi suram. Dia hampir mendapatkan segel Dewa Kuno dan memberikan layanan terbesar dalam misi ini. Tetapi sebaliknya, skema Xin Wuheng dan Zhao Feng menyebabkan timnya dikepung dan diserang oleh dua kelompok Dewa Yao, menyebabkan dia kehilangan semua miliknya. Martabat di depan aliran penghancuran Dewa Kuno. Dewa Kuno Jailsea baru saja selesai berbicara ketika bola kristal di tangannya mulai berkedip. Itu dekat. Dewa Kuno Jailsea terkejut. Anggota lain dari Balai Jiwa Kuno juga agak terkejut. Mereka tidak berharap keberuntungan mereka begitu baik sehingga mereka akan sekali lagi menemukan lokasi target mereka. Tetua, kamu tidak memberitahu Yu Heng? Dewa Kuno peringkat 9 dari timnya bertanya. Yu Heng telah memerintahkan bahwa, setelah lokasi segel Dewa Kuno ditemukan, dia perlu segera diberitahu. Jangan terburu-buru, Dewa Kuno Jailsea ragu-ragu sesaat sebelum berkata. Jika dia berhasil mendapatkan kembali segel Dewa Kuno kali ini, dia akan diberi hadiah yang berlimpah. Ada alasan lain, musuh fana aliran penghancuran Dewa Kuno berada di tim Yu Heng, dan dia tidak ingin aliran penghancuran Dewa Kuno mendapat manfaat dari penemuannya. Jika kita bisa menyelesaikannya sendiri, pahala akan menjadi milik kita semua. Dan jika kami merasa kesulitan, kami masih dapat memberitahu mereka nanti. Setelah Dewa Kuno Jailsea menambahkan komentar ini, dua anggota lainnya setuju. Tim Dewa Kuno Jailsea dengan sigap terbang ke arah yang ditunjukkan oleh bola kristal. Bangunan perlombaan warisan surga, ahli peringkat 9 dari Balai Jiwa Kuno berseru dengan terkejut. Bagaimana bisa ada bangunan perlombaan warisan surga di sini? Anggota lain bergumam kaget. Mereka memahami treasuri warisan leluhur sebagai harta pribadi ras Dewa Raksasa, namun di sini ada bangunan ras warisan surga. Tampak jelas bahwa perbendaharaan ini memiliki latar belakang yang tidak biasa. Mereka pasti berada di dalam gedung Heaven's Legacy Rache, mencari harta karun. Dewa Kuno peringkat 9 terkejut. Ras warisan surga telah meninggalkan cabang-cabang warisannya yang tersebar di semesta penggemar, dan ada harta besar dan kecil di dalamnya. Dimensi tingkat tinggi seperti treasuri warisan leluhur hampir pasti merupakan rumah bagi warisan yang tidak biasa dari ras warisan surga. HMPH, bentrokan ini tak terhindarkan. Dewa Kuno Jailsea tersenyum muram dan kemudian memimpin timnya ke depan. Sebelum mereka bisa mendekati bangunan itu, mereka merasakan riak kekuatan ilahi yang menakjubkan dan suara pertempuran, jadi mereka sedikit melambat. Di dalam gedung Heaven's Legacy Rache, tiga Dewa Yao Iblis yang sangat cepat telah meninggalkan kelompok ras Dewa Raksasa sangat kesal. Gunakan serangan skala besar untuk mengunci sepenuhnya tempat-tempat yang bisa mereka hindari, saran Zhao Feng. Saran ini segera mendapat persetujuan semua orang.
Ketiga dewa iblis Yao bergerak terlalu cepat, namun kekekangan di area ini membatasi keuntungan mereka. Domain ilusi petir air, Zhao Feng mengaktifkan mata kirinya dan melepaskan jaring petir. Saat energi petir ini meluas, ia menyerap maksud air di sekitarnya untuk menjadi jaring petir air yang sangat besar yang menutup jalan mundur untuk tiga dewa iblis Yao. Anggota ras dewa raksasa juga menggunakan serangan skala besar mereka sendiri. Satu-satunya ciri yang menonjol dari para dewa Yao iblis ini adalah kecepatan mereka yang luar biasa, tetapi pertahanan mereka cukup biasa-biasa saja. Dalam menghadapi serangan gabungan ini, mereka dengan cepat dibunuh. Kami akhirnya menyingkirkan mereka. Dewa kuno Cheng Yun menghembuskan napas dan kemudian kembali ke bambu langit cahaya bulan. Tetapi pada saat ini, tiga energi kuat muncul di luar gedung Heaven's Legacy Rache. Haha, bambu langit cahaya bulan adalah milik kita. Hidupmu juga milik kami. Dewa kuno Jailsea tertawa keras. Mereka kalah terakhir kali, tetapi sekarang, mereka tidak hanya menemukan Zhao Feng dan yang lainnya, mereka juga telah menemukan harta karun budidaya maksud waktu Moonlight Sky Bambu. Ini adalah panen ganda. Itu orang lain. Kemuliaan dewa kuno meringis. Yang lainnya juga memiliki ekspresi yang agak jelek. Di dalam gedung ini, indera mereka terhalang, mencegah mereka menyadari apa yang terjadi di luar sampai semuanya sudah terlambat. Mereka anggota dari Balai Jiwa Kuno. Dewa kuno Gunung Sundermaun tercengang. Bukankah Treasuri warisan leluhur membutuhkan segel dewa kuno untuk mengakses? Bagaimana anggota Aula Jiwa Kuno muncul di sini? Orang-orang dari Balai Jiwa Kuno ada di sini? Xin Wuheng dan Zhao Feng juga tercengang dan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dewa kuno Cheng Yun gemetar, putus asa di wajahnya. Sebelumnya, tepat ketika mereka akan mendapatkan bambu langit cahaya bulan yang berharga, ketiga dewa iblis Yao tampaknya membuat masalah. Sekarang, setelah mereka ditangani, bahaya yang lebih besar muncul. Meskipun hanya ada 3 musuh, itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kelompok mereka. Hanya dewa-dewa setengah langkah saja yang bisa mendominasi medan perang ini. Bab 1368 keluar untuk menangkis musuh. Ras dewa raksasa memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi dewa-dewa Balai Jiwa Kuno setengah langkah cukup kuat untuk dengan mudah menghancurkan siapapun di bawah peringkat 9. Satu-satunya orang yang mampu menahan dewa kuno Jailsea bahkan untuk beberapa saat adalah Xin Wuheng, tetapi ini hanya jika Xin Wuheng sepenuhnya mengaktifkan garis keturunannya dan menggunakan semua kartu trufnya. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana mereka bisa ada di sini? Apakah ras dewa raksasa ditakdirkan untuk tidak pernah bangkit lagi? Kemuliaan dewa kuno putus asa. Dia percaya bahwa tempat ini diisolasi dari alam dewa desolet kuno. Selama mereka dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup, mereka dapat kembali ke ras mereka dan perlahan-lahan beristirahat dan memulihkan diri. Dengan perlahan mengembangkan ras mereka, pasti suatu hari akan melampaui Balai Jiwa Kuno. Tanpa diduga, pengejaran Balai Jiwa Kuno entah bagaimana telah mencapai Treasuri warisan leluhur. Ketiga anggota Balai Jiwa Kuno ini sudah mustahil untuk mereka tangani. Siapa yang tahu berapa banyak ahli dari Balai Jiwa Kuno di daerah itu? Bagaimana Anda bisa masuk? Xin Wuheng terus terang bertanya, ekspresinya masam. Ini adalah pertanyaan terbesar di benaknya. Mereka yang akan mati tidak perlu tahu banyak. Dewa kuno Jailsea tersenyum ringan. Sebenarnya, yang dia tahu hanyalah bahwa mereka telah sampai di sini melalui arai teleportasi yang dibangun oleh Dewa Lord Stellar Aspect. Dewa-dewa Stellar Aspect dan Yu Heng memiliki latar belakang misterius. Agaknya, hanya dewa-dewa Balai Jiwa Kuno yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Diam-diam, Dewa Kuno Jailsea mengirim pesan kepada dua dewa kuno lainnya, segera serang Xin Wuheng. Mendapatkan segel Dewa Kuno adalah yang paling penting. Petik 2. Sementara anggota ras dewa raksasa putus asa, Zhao Feng dengan sadar memeriksa ketiganya. Mungkinkah ini manusia yang muncul di dekat dua kelompok dewa Yao saat itu? Zhao Feng mengingat adegan itu dari saat itu. Pada saat itu, dua puncak dewa 9 Yao menemukan manusia lain dan memutuskan untuk pergi bersama untuk menangkis mereka. Hanya dewa-dewa setengah langkah yang akan mendapatkan respons seperti itu dari dua kelompok dewa Yao. Mata kiri Zhao Feng perlahan mulai berputar saat dia fokus pada dewa kuno Jailsea. Secara bertahap, kondisi tubuh dan jiwa dewa kuno Jailsea terungkap kepada Zhao Feng. Itu benar-benar mereka. Zhao Feng tersenyum tipis. Cedera pada trio ini belum sepenuhnya pulih.
Ini khususnya terjadi pada Dewa Kuno Jailsea. Dia telah mengonsumsi energi darah dalam jumlah berlebihan, dan soul originnya jelas agak lemah dan tidak pada performa puncaknya. Xin Wuheng, dengarkan aku. Zhao Feng tidak menunjukkan perubahan ekspresi di wajahnya saat dia mengirim pesan kepada Xin Wuheng. Dewa Kuno Jailsea dan anggota timnya menyembunyikan luka mereka sehingga anggota ras Dewa Raksasa tidak akan menyadarinya. Oleh karena itu, anggota ras Dewa Raksasa percaya bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang dan bahkan merasa sulit untuk mengumpulkan keinginan untuk bertarung. Serahkan hidupmu, Dewa Kuno Jailsea berteriak, dan dengan lambaian telapak tangannya, dia mengirimkan seberkas cahaya hitam. Dalam cahaya hitam ini ada buaya yang buas dan aneh. Ini adalah binatang jiwa Dewa Jailsea kuno. Tubuh Dewa Kuno Jailsea bergoyang saat dia bergabung dengan Soul Beast-nya dalam menyerang kemegahan Dewa Kuno. Di sisi lain, dua anggota Balai Jiwa Kuno lainnya merilis binatang jiwa mereka sendiri. Baik, pura-pura menyerang orang lain lalu mengelilingi Xin Wuheng dan singkirkan dia. Dewa Kuno Jailsea tertawa sendiri. Mereka semua menyadari sejauh mana kekuatan Xin Wuheng, dan dia sangat mengerikan jika dia melepaskan kekuatan penuhnya. Xin Wuheng juga satu-satunya orang yang mampu melawan Dewa Kuno Jailsea di medan perang ini. Selama dia bisa dibunuh, sisanya tidak perlu dikhawatirkan. Jika Dewa Kuno Jailsea berada pada kekuatan puncak, dia mampu langsung membunuh Xin Wuheng. Sayangnya, luka di Soul Origin tidak mudah untuk disembuhkan. Karena itu, dia menggunakan rencana ini untuk meningkatkan peluang suksesnya. Tapi tepat saat ahli Balai Jiwa Kuno menyerang, Xin Wuheng meledak ke depan. Garis darah kuno yang mengintimidasi meletus keluar dan bentrok dengan tiga anggota Balai Jiwa Kuno. Saat dia mengaktifkan garis keturunan ras Dewa Raksasa, Xin Wuheng juga melepaskan seni rahasia pertahanan dari tangannya. Layar 5 warna segera muncul di antara telapak tangannya. Bagaimana? Dewa Kuno Jailsea meringis tak percaya. Seolah-olah Xin Wuheng telah meramalkan rencananya, segera melepaskan kekuatan penuhnya dan maju untuk menemui mereka. Teknik pertahanannya juga berhasil melemahkan serangan Balai Jiwa Kuno. Saat Xin Wuheng bertabrakan dengan trio Balai Jiwa Kuno, tubuhnya tiba-tiba mengembang. Raksasa besar muncul di luar gedung Heaven's Legacy Rache, menyebabkan seluruh bumi bergidik. Wos-wos. Tiga anggota Balai Jiwa Kuno dikirim terbang untuk jarak sebelum mereka akhirnya bisa menstabilkan diri mereka sendiri. Selain Dewa Kuno Jailsea, dua lainnya memucat, darah menetes dari bibir mereka. Balai Jiwa Kuno berspesialisasi dalam Soul Dao sementara ras Dewa Raksasa diberkahi dengan tubuh fisik yang luar biasa. Selain itu, Xin Wuheng khususnya memiliki garis keturunan ras Dewa Raksasa yang sangat tebal. Karena alasan ini, dalam bentrokan langsung seperti itu, ketiga anggota Balai Jiwa Kuno disentak kembali oleh Xin Wuheng. Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas kami memiliki keuntungan, jadi mereka harus bertahan secara pasif. Puncak peringkat 8 Dewa Kuno tercengang. Selain itu, anggota lain dari ras Dewa Raksasa benar-benar tampak tertekan dan ketakutan, sama sekali tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Mereka memperhatikan luka-luka kami. Ekspresi Dewa Kuno Jailsea menjadi gelap. Setelah mengirim trio Balai Jiwa Kuno terbang, Xin Wuheng terbang ke depan dan mengacungkan jari. Jari ini sangat besar, seperti gunung yang menjulang tinggi di surga. Itu mengumpulkan semua energi di tubuh Xin Wuheng, menggabungkannya dengan maksud 5 elemen, dan menghancurkannya ke depan. HMPH, hanya Dewa Kuno peringkat 9? Bahkan jika orang tua ini terluka, membunuhmu itu sesederhana jentikan jariku. Dewa Kuno Jailsea sangat marah. Rencana mereka benar-benar kacau balau, dan sebaliknya Xin Wuheng lah yang membuat mereka lengah. Ini membuatnya sangat marah. Tapi dia baru saja selesai berbicara ketika Dewa Kuno Jailsea merasakan sesuatu, dan matanya menjadi kendur. Xin Wuheng yang sedang mengisi daya tiba-tiba memiringkan kepalanya ke samping. Di belakangnya, mata perak yang melamun telah muncul, menghadap trio dari Ancient Soul Hall. Itu, seni rahasia yang mirip dengan mata transferensi luar angkasa. Dewa Kuno peringkat 9 berseru dengan waspada. Tubuh Xin Wuheng yang sangat besar dan energi garis keturunan yang sangat besar telah sepenuhnya mengaburkan mata transferensi luar angkasa di langit. Tribulation Lightning Eye Flame. Dalam keadaan mata langitnya, Zhao Feng melepaskan teknik garis keturunan mata petir kesengsaraan. Targetnya tidak lain adalah Dewa Kuno Jailsea. Zhao Feng baru saja masuk ke peringkat 8, dan sementara dia bisa bersaing melawan Dewa Kuno peringkat 9,
Jika dia ingin membunuh satu, dia perlu menggunakan energi asal dan beberapa kartu trufnya. Dan dewa kuno Jailsea adalah dewa-dewa setengah langkah, pada level yang jauh lebih tinggi daripada dewa kuno peringkat 9. Dalam menghadapi lawan seperti itu, Zhao Feng tidak berani ceroboh dan menyerangnya dengan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Beberapa saat yang lalu, dia membuka segel pada energi originnya. Selain itu, teknik garis keturunan Zhao Feng sangat ditingkatkan di negara bagian mata surga. Petir nyala api meledak di jiwa dewa kuno Jailsea. Baut petir yang tak terhitung jumlahnya mendatangkan malapetaka di jiwanya. Energi petir yang merusak menyebabkan dua dewa kuno lainnya menggigil ketakutan. Jika mereka yang menggunakan teknik garis keturunan mata ini, mereka akan mati atau terluka parah. Disambar oleh Tribulation Lightning Eye Flame mematahkan pemikiran dewa kuno Jailsea untuk beberapa saat. Pada periode ini, serangan Xin Wuheng tiba. Oh tidak, dua dewa kuno lainnya terkejut dan menggunakan teknik pertahanan untuk melindungi dewa kuno Jailsea. Ledakan, bang! Jari Xin Wuheng menyerbu ke depan, menghancurkan penghalang kekuatan ilahi yang ditempatkan di depan dewa kuno Jailsea. Dewa kuno Jailsea juga terlempar beberapa ribu li. Sayangnya, ketika serangan Xin Wuheng menghantam dewa kuno Jailsea, dia sudah mulai pulih dan mampu memobilisasi kekuatan ilahi untuk melindungi dirinya dari sebagian besar kerusakan. Setelah bagiannya selesai, Zhao Feng mengabaikan dewa kuno Jailsea dan bergegas kembali ke gedung. Masih belum selesai, alis Zhao Feng berkerut. Sementara dia dan Xin Wuheng pindah, dia memberitahu kemuliaan dewa kuno dan yang lainnya untuk menghapus bambu langit cahaya bulan secepat mungkin, tetapi mereka belum berhasil. Kucing pencuri kecil itu tersenyum seolah mengatakan bahwa, pada akhirnya, dialah yang harus melakukan semua pekerjaan. Dalam kilatan cahaya abu-abu perak, kucing kecil pencuri itu muncul di depan Moonlight Sky Bambu. Itu kucing itu tidak terpengaruh oleh penindasan tempat ini. Kemuliaan dewa kuno bersukacita. Kucing kecil pencuri benar-benar tidak terpengaruh oleh penindasan dimensi ini. Tetapi energi waktu yang dipancarkan oleh Moonlight Sky Bambu sangat luar biasa. Bahkan kucing kecil pencuri pun agak terpengaruh. Namun, ia masih bisa dengan cepat mendekati bambu langit cahaya bulan, merebutnya dengan sapuan cakarnya. Saat ini, ledakan energi datang dari cakrawala yang jauh. Aku akan merobek kalian semua sampai berkeping-keping. Dewa kuno Jailsea meraung saat dia bergegas maju dalam gelombang hitam. Bersembunyi di dalam, Zhao Feng berkata. Kelompok itu melarikan diri lebih dalam ke gedung Heaven's Legacy Rache. Kelompok itu hanya berhasil mendorong dewa kuno Jailsea dengan mengejutkannya, tetapi mereka tidak berhasil melukainya sebanyak itu. Selain itu, ras jiwa kuno terampil dalam kecepatan, dan dewa kuno Jailsea adalah dewa-dewa setengah langkah, membuatnya tidak diragukan lagi orang tercepat yang hadir. Jika mereka kabur begitu saja, dia pasti akan menyusul. Jadi, itu adalah pilihan yang lebih baik untuk bersembunyi di dalam gedung Heaven's Legacy Rache. Ikuti aku, kata Zhao Feng lugas. Ketika dia membuat keputusan ini, dia dengan kasar mengamati bangunan itu dan menemukan bahwa itu sangat besar. Saat mereka melarikan diri, mereka melihat banyak sumber daya budidaya tipe waktu tumbuh di berbagai tempat, tetapi tidak ada yang bernilai seperti bambu langit cahaya bulan. Menyelamatkan nyawa mereka lebih penting, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengumpulkan sumber daya ini. Selain itu, mendekati sumber daya ini akan menyebabkan seseorang terpengaruh oleh maksud waktu yang mereka pancarkan. Dewa kuno Jailsea mungkin akan menyusul bahkan sebelum mereka bisa menyelesaikan mengumpulkan salah satu dari mereka. Selain sumber daya ini, ada juga para dewa iblis Yao. Ketika dewa Yao iblis melihat kelompok Zhao Feng, mereka akan segera memasang ekspresi buas dan marah. Serahkan padaku. Xin Wuheng pergi ke belakang kelompok, menstimulasi garis keturunannya, mengedarkan kekuatan ilahi, dan menembakkan layar 5 warna untuk memblokir serangan para dewa iblis Yao. Untungnya, dewa Yao iblis ini tidak terlalu kuat, jadi Xin Wuheng saja sudah cukup untuk menghadapi mereka. Kucing kecil pencuri itu tiba-tiba melompat dari bahu Zhao Feng dan ke samping. Apa yang kucing itu rencanakan? Dewa kuno Cheng Yun segera bertanya. Kucing pencuri kecil itu sedang memegang bambu langit cahaya bulan, jadi dia tidak ingin melihat sesuatu terjadi padanya. Kucing kecil pencuri berubah menjadi 4, dan tubuhnya mulai melompat-lompat di sekitar area. Cahaya abu-abu keperakan mengalir di sekitar cakarnya saat ia meraba-raba.
Ruangan abu-abu dan redup tiba-tiba mulai berkedip dengan cahaya redup, memancarkan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Desir, 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 3 pengejar dari Ancient Soul Hall tiba. Suara mendesing, ledakan, banyak lubang tiba-tiba muncul di dinding koridor, memuntahkan api hitam yang menciptakan jaring api besar. Awas, Dewa Kuno Jailsea memucat, tetapi peringatannya datang terlambat. Dua Dewa Yao Iblis di dekatnya langsung dilalap api dan terbakar menjadi abu. Trio dari Ancient Soul Hall juga terjebak dalam jaring api hitam yang sangat besar ini. Tubuh mereka mulai terbakar, dan bahkan jiwa mereka. Sial, itu adalah jebakan mekanis dari Heaven's Legacy Rache. Raungan geram bisa terdengar saat ketiganya dipaksa berhenti dan memadamkan api hitam yang menakutkan. Bab 1369 Batu Esensi Jade Nether Spirit. Sial, itu adalah jebakan mekanis dari Heaven's Legacy Rache. Raungan geram bisa terdengar saat ketiganya dipaksa berhenti dan memadamkan api hitam yang menakutkan. Api macam apa ini? Ahli puncak peringkat 8 Dewa Kuno dari Balai Jiwa Kuno berseru dengan waspada. Api hitam mampu menyerap energi dalam tubuh mereka untuk meningkatkan intensitas nyala api, dan bahkan dapat mempengaruhi jiwa. Sebagai yang terlemah dari trio Balai Jiwa Kuno, dia menderita rasa sakit terbesar. Di sisi lain, Dewa Kuno Jailsea mengeluarkan Water Intent yang kuat untuk memadamkan api. Setelah melakukan ini, dia segera bekerja untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Kucing itu juga memiliki kemampuan semacam ini? Dewa Kuno Jailsea tercengang. Awalnya, bangunan ini sangat tua sehingga semua peralatannya, termasuk perangkap mekanis, telah berhenti beroperasi. Tapi sekarang, kucing kecil pencuri berhasil mengaktifkan beberapa jebakan. Jika mereka terus memaksa masuk, mereka pasti akan terhalang lebih lanjut. Manusia, mati. Pada saat ini, raungan keras terdengar. Beberapa kilatan cahaya putih melesat ke arah trio Aula Jiwa Kuno. Setan kecil ini berubah menjadi kilatan cahaya, menembakkan berkas cahaya dengan setiap sapuan cakar mereka. Apa ini? Puncak peringkat 8 Dewa Kuno mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Dewa Yao semacam ini, dan mereka mengesampingkan segalanya untuk menyerang dengan sembrono. Mereka jelas-jelas mengalami demonisasi dan kehilangan akal sehat. Makhluk bodoh tingkat rendah. Ekspresi Dewa Kuno Jailsea dingin saat dia melambaikan telapak tangannya, melepaskan gelombang air hitam. Gelombang hitam menutupi area yang sangat luas, benar-benar memenuhi ruangan. Dewa Iblis Yao cepat, tetapi tingkat kultivasi mereka agak rendah. Mereka tidak mampu menahan serangan dewa-dewa setengah langkah. Jeritan memenuhi udara, dan hanya butuh beberapa saat bagi semua Dewa Iblis Yao untuk dibunuh. Elder, apa yang harus kita lakukan? Dewa Kuno peringkat 9 bertanya. Jika terus berlanjut, mereka akan terus menemui kendala. Pada saat ini, dia ingin memberitahu Yu Heng. Dewa-dewa Stellar Aspect telah dengan jelas meneliti warisan dan keterampilan ras warisan surga. Sebagai muridnya, Yu Heng mungkin mampu melucuti jebakan ini. Mereka sudah terjebak di tempat ini. Kami tidak terburu-buru. Kita bisa pelan-pelan menyelesaikannya, membunuh mereka, dan menyelesaikan misi kita. Kata Dewa Kuno Jailsea. Jika mereka menghubungi Yu Heng sekarang, bukankah itu hanya mengatakan kepadanya bahwa dia sekali lagi bertemu dengan Xin Wuheng tetapi tertangkap basah oleh serangan diam-diam mereka? Dia adalah dewa-dewa setengah langkah, namun dia telah tertangkap basah oleh Xin Wuheng dan beberapa Dewa Kuno peringkat 8. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Jika musuh bebuyutannya, aliran penghancuran Dewa Kuno mengetahui hal ini, dia akan diejek tentang masalah ini selama jutaan tahun. Namun, jika dia bisa membunuh kelompok Xin Wuheng dan mendapatkan kembali segel Dewa Kuno, semua itu tidak akan terjadi. Itu sempurna. Kami juga membutuhkan waktu untuk pulih dari cedera kami, lanjut Dewa Kuno Jailsea. Tetua benar, ketika waktunya tiba, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Dewa Kuno peringkat 9 tersenyum. Setiap orang memiliki keinginan egois mereka sendiri, dan mereka tidak terkecuali. Mereka menginginkan pujian itu untuk diri mereka sendiri. Trio dari ras jiwa kuno telah dihentikan oleh perangkap ras legasi surga. Kelompok ras dewa raksasa dengan jelas memperhatikan ini. Seni rahasia warisan surga, sebagai anggota yang berada di belakang, Xin Wuheng memiliki pandangan yang paling jelas. Awalnya, karena terlalu banyak waktu telah berlalu, semua peralatan, termasuk jebakan, telah berhenti bekerja.
tetapi gerakan kucing pencuri kecil itu berhasil mengaktifkan kembali beberapa jebakan. Seseorang harus menyadari bahwa bahkan seseorang yang berpengalaman dalam seni rahasia ras warisan surga seperti Xin Wuheng mampu mengaktifkan perangkap ras warisan surga dalam waktu sesingkat itu. Orang bisa melihat betapa tidak normal kemampuan kucing pencuri kecil itu. Kucing ini luar biasa. Mata Dewa Kuno Cheng Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa Kuno Gunung Sundermaun memiliki ekspresi yang agak lebih baik. Dia juga telah menyaksikan kucing kecil pencuri menggunakan keterampilan garis keturunan ras jiwa kuno untuk mengalahkan binatang jiwa. Kelompok itu dengan cepat melarikan diri ke bagian bangunan yang paling dalam. Apa yang kita lakukan sekarang? Kemuliaan Dewa Kuno bertanya. Dalam situasi sebelumnya, bahkan jika mereka melarikan diri, trio balai jiwa kuno akan segera menyusul. Sekarang, mereka telah melarikan diri ke dalam gedung dan untuk sementara aman, tetapi pada dasarnya mereka telah dipenjara di sini. Anggota Ancient Soul Hall pada akhirnya akan datang, lalu apa yang akan mereka lakukan? Setidaknya kita masih hidup dan punya waktu untuk memikirkan tindakan balasan. Kami masih memiliki kesempatan untuk keluar dari ini, kata Xin Wuheng acuh tak acuh. Berhenti berbicara, mari pertama-tama singkirkan Dewa Yao di dekatnya. Zhao Feng mengamati daerah itu dan berkata, kelompok itu bekerja sama untuk memusnahkan semua Dewa Iblis Yao di daerah tersebut. Bagikan bambu langit cahaya bulan? Dewa Kuno Cheng Yun memandangi kucing kecil pencuri di bahu Zhao Feng. Mereka setuju sebelumnya bahwa mereka tidak akan mengganggu apapun yang diperoleh Zhao Feng, tetapi ras Dewa Raksasa juga memainkan peran yang tidak kecil dalam mendapatkan bambu langit cahaya bulan. Kucing pencuri kecil itu dengan enggan mengeluarkan Moonlight Sky Bambu. Ada 3 bagian untuk bambu langit cahaya bulan ini. Saya akan mengambil 1 bagian. Zhao Feng memandangi anggota ras Dewa Raksasa. Oke, kita akan membaginya seperti itu. Dewa Kuno Cheng Yun dan yang lainnya memikirkannya beberapa saat sebelum segera menyetujui. Jika didistribusikan sesuai dengan berapa banyak usaha yang dilakukan, Zhao Feng dan Xin Wuheng telah menghalangi Dewa Kuno Jailsea sementara kucing kecil pencuri itu secara pribadi mengambil bambu langit cahaya bulan. Jadi, Zhao Feng benar-benar pantas mendapat 2 bagian. Mereka secara alami senang menerima Zhao Feng hanya mengambil 1 bagian. Mereka tidak tahu bahwa Zhao Feng memiliki kemampuan duplikasi mata dewa dan dapat menduplikasi sumber daya ini. Selain itu, bambu langit cahaya bulan memiliki kualitas yang terlalu tinggi. Menduplikasi seluruh porsi akan menghabiskan banyak energi dan bahkan memiliki peluang gagal. Karena itu, dia hanya menginginkan 1 bagian untuk meningkatkan peluang sukses. Setelah Moonlight Sky Bambu didistribusikan, semua orang mengarahkan pandangan mereka pada sumber daya berharga yang tumbuh di area kecil tempat mereka berada saat ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Semuanya mulai keluar. Meskipun area ini kecil, sumber daya di sini sangat banyak dan berkualitas sangat tinggi. Rumput bulan putih. Tidak hanya itu sumber kultivasi untuk maksud waktu, tetapi juga dapat menyehatkan jiwa dan memurnikan hati. Dewa Kuno Cheng Yun berteriak ketakutan saat dia memindahkan batu besar ke samping dan mengambil ramuan berbentuk bulan sabit. Sumber daya tempat ini terutama difokuskan pada maksud waktu, tetapi beberapa jenis sumber daya lainnya tercampur. Anggota ras Dewa Raksasa dengan bersemangat mencari, mengambil harta berharga yang bisa mereka lihat. Mengapa anak itu tidak bergerak? Dewa Kuno Cheng Yun melirik Zhao Feng tetapi menemukan bahwa dia masih berdiri di tempat aslinya. Setelah memikirkannya, Dewa Kuno Cheng Yun menyimpulkan bahwa, karena ada terlalu banyak anggota ras Dewa Raksasa, Zhao Feng menjadi percaya bahwa tidak ada harapan untuk mendapatkan sesuatu yang terlalu berharga, jadi dia memutuskan untuk tidak mencoba. Tiba-tiba, Zhao Feng pindah. Dia sampai ke sudut dinding yang runtuh dan mengulurkan telapak tangan untuk membersihkan puing-puing. Sesaat kemudian, lampu hijau giok meledak. Zhao Feng menyambar batu bundar seukuran telapak tangan. Cahaya hijau tua mengalir di permukaannya, dan itu memancarkan hawa dingin yang redup dan suram. Batu esensi Jade Nether Spirit. Dewa Kuno Cheng Yun segera mengenali batu giok dingin ini dan berseru kaget. Batu yang sangat langka. Ini adalah mutasi unik dari esensi Godstone. Itu mengandung sejumlah besar esensi dunia. Itu dapat memungkinkan seseorang untuk dengan cepat menstabilkan tahap ilahi seseorang dan memperkuat kekuatan ilahi Dewa Kuno. Dewa Kuno Gunung Sundermaun melihat dengan heran.
Meskipun mereka telah mengumpulkan banyak, tidak banyak dari apa yang mereka panen dapat dibandingkan dengan batu esensi roh Jade Nether. Setelah meletakkan batu itu ke dalam dimensi interspatialnya, Zhao Feng sekali lagi mengamati daerah itu. Untuk maksud waktu, dia sudah memiliki bambu langit cahaya bulan, jadi dia tidak perlu mengejar sumber maksud waktu lainnya kecuali jika kualitasnya lebih tinggi daripada bambu langit cahaya bulan. Untuk alasan ini, Zhao Feng tidak terburu-buru untuk keluar, malah mencari di daerah tersebut untuk melihat apakah ada sumber daya yang lebih sesuai untuknya. Batu esensi Jade Nether Spirit adalah salah satunya. Itu bisa memurnikan tubuhnya, meningkatkan kultivasinya, dan memadatkan kekuatan ilahinya. Sesaat kemudian, Zhao Feng pindah lagi. Dia terbang ke belakang mesin dan meninju. Mesin itu dilubangi, memperlihatkan dua buah yang tumbuh di sudut. Void Spirit Thousand Leaves Fruit. Zhao Feng sangat gembira. Meskipun Void Spirit Thousand Leaves Fruit adalah sumber daya budidaya maksud waktu, itu juga berisi maksud ruang. Itu adalah sumber daya tipe ruang waktu dengan kualitas yang agak tinggi. Meskipun nilainya kurang dari Jade Nether Spirit Essence Stone, Space Intent adalah sesuatu yang setiap pembudidaya akan coba pelajari, dan sumber daya yang berisi kekuatan maksud ruang waktu secara alami lebih berharga daripada sumber maksud waktu dengan kualitas yang sama. Sial, anak ini hanya memilih hal-hal yang baik. Dewa kuno Cheng Yun akhirnya mengerti apa yang dipikirkan Zhao Feng, kualitas daripada kuantitas. Di sisi lain, kucing kecil pencuri juga mendapatkan hasil panen yang sangat subur. Tidak butuh waktu lama sebelum daerah ini disapu bersih dari sumber daya. Meskipun ras dewa raksasa memiliki lebih banyak orang dan memanen banyak, nilai total panen mereka masih belum sebanding dengan apa yang telah dikumpulkan Zhao Feng dan kucing kecil pencuri. Kemuliaan Dewa Kuno dan Dewa Kuno Cheng Yun pergi ke Zhao Feng untuk menanyakan apa yang dia inginkan dengan imbalan buah 1000 daun Void Spirit atau Jade Nether Spirit Essence Stone. Zhao Feng tidak menginginkan apa yang mereka tawarkan, jadi dia menolak. Setelah menjarah area sumber daya, kelompok itu mulai memikirkan hal-hal lain. Trio Balai Jiwa Kuno masih membutuhkan waktu untuk sampai ke sini. Jika kita semua meningkatkan kekuatan kita sedikit saat ini, kita mungkin bisa melawan. Setelah mengatakan ini, Xin Wuheng duduk bersila di lantai. Tuan Wuheng, Anda benar. Dewa kuno Sundermount juga duduk di tanah, mengeluarkan beberapa sumber daya yang telah dia kumpulkan, dan mulai mengolah. Zhao Feng sebenarnya memiliki rencana yang sama. Dia memasuki jubah ruang waktu dan mulai berkultivasi. Sementara itu, kucing kecil pencuri, atas perintah Zhao Feng, mulai memodifikasi jebakan di sekitar area ini untuk menunda trio Balai Jiwa Kuno sedikit lebih lama. Kemuliaan Dewa Kuno juga mulai tumbuh. Hanya Dewa Kuno Cheng Yun, dalam mengejar lebih banyak harta, memilih untuk terus berjalan-jalan di sekitar daerah itu. Setelah meninggalkan ruangan tempat semua orang berada, Dewa Kuno Cheng Yun datang ke ruangan yang dipenuhi dengan mesin besar. Mesin-mesin ini sudah lama berhenti bekerja, dan semuanya tertutup lapisan debu tebal. Dewa Kuno Cheng Yun naik ke silinder kristal besar. Ada banyak sumber daya berharga di dalam silinder kristal, tetapi sebagian besar telah layu. Tiba-tiba, beberapa sinar cahaya lemah datang dari bawah sumber daya ini. Dinding silinder kristal dan penutup tanaman yang layu mencegahnya untuk melihat apa yang sebenarnya ada di bawah sana. Mungkinkah ada harta yang sangat berharga di dalam sana? Dewa kuno Cheng Yun tiba-tiba merasa tergoda. Bab 1370 Demonisasi Pikiran Jahat. Saat memasuki jubah ruang waktu, Zhao Feng pertama kali mencoba menduplikasi bagiannya dari bambu langit cahaya bulan. Tentu saja, jika dia tidak berada di dalam jubah ruang waktu, di mana dia memiliki lebih banyak waktu, Zhao Feng tidak akan pernah berani mencoba dan menduplikasi harta karun seperti itu pada saat penting seperti ini. Satu bagian dari Moonlight Sky bambu sangat berharga, dan kualitas serta levelnya jauh di atas level kultivasi Zhao Feng. Hal ini membuat duplikasi menjadi sangat sulit. Selain itu, menggunakan duplikasi mata dewa menghabiskan energi asal di bola peraknya yang melamun. Niat mata dan jiwa Zhao Feng juga akan dibiarkan agak kelelahan. Ini berarti, selama dan setelah menduplikasi suatu objek, Zhao Feng akan berada dalam kondisi lemah. Begitu dia memulai proses duplikasi pada bambu langit cahaya bulan, Zhao Feng segera mengambil sumber daya budidaya maksud waktu seperti bunga asal waktu. Sumber daya budidaya ini semuanya memiliki kualitas yang agak lebih rendah dibandingkan dengan sumber daya yang dia kumpulkan dari ruangan ini.
Untuk alasan ini, Zhao Feng tidak berencana untuk menduplikasi mereka dan langsung menggunakannya. Kurang dari 3 hari kemudian, tepat setelah Zhao Feng selesai dengan sumber daya kultivasi tipe waktu keempat, bibirnya melengkung menjadi senyuman dan dia membuka matanya. Maksud waktuku akhirnya mencapai tingkat 5. Sebelumnya, maksud waktu Zhao Feng sudah berada di puncak tingkat 4. Sekarang dia berada di dimensi khusus ini dan mendapat bantuan dari sumber daya kultivasi tipe waktu yang sangat tua ini, dia dengan mudah menerobos ke tingkat berikutnya. Bagi Dewa Kuno, maksud waktu tingkat 5 masih sama sekali tidak berguna. Namun, di level 5, Zhao Feng dapat menggunakan maksud waktu untuk mengubah aliran waktu dalam jubah ruang waktu. Maksud waktu perlahan mulai melebur ke dalam dimensi jubah ruang waktu. Tiba-tiba, bintang-bintang di langit malam mulai berkelap-kelip menjadi satu, dan posisi mereka sedikit berubah. Pada saat yang sama, energi maksud waktu yang dalam mengalir dari atas untuk membanjiri seluruh dimensi. Siapapun yang memiliki pemahaman dasar tentang maksud waktu akan dapat merasakan bahwa aliran waktu dalam dimensi ini telah bergeser. Maksud waktu Master telah mencapai level 5. Naga ular penghancuran hitam agak terkejut. Ia tahu betul bahwa Zhao Feng mengolah 10 jenis niat, dan maksud waktu adalah niat paling sulit untuk mengembangkan semuanya. Bagi Zhao Feng untuk mencapai level ini sungguh luar biasa. Saat ini, 20 hari di jubah ruang waktu hanyalah 1 hari di dunia luar. Zhao Feng mengamati situasinya dan memberikan perkiraan kasar. Kalian semua juga harus mengembangkan beberapa maksud waktu. Zhao Wang memberikan sisa sumber daya tipe waktu ke naga ular penghancuran hitam dan Zhao Wang. Ada kemungkinan dia akan membutuhkan bantuan mereka di masa depan. Jika mereka sama sekali tidak ahli dalam maksud waktu, mereka akan sangat dirugikan dalam dimensi ini. Terima kasih banyak, Guru. Black Destruction Serpent Dragon dengan hormat memanggil. Sudah lama sekali menyadari betapa tidak biasa sumber daya yang digunakan Zhao Feng. Setelah pengamatan yang cermat, ia menyadari bahwa semua sumber daya ini sangat tua, beberapa di antaranya berusia lebih dari 1 miliar tahun. Setelah melakukan semua ini, Zhao Feng mengeluarkan batu esensi roh jadi Nether. Sumber daya apapun yang dapat meningkatkan kultivasi seseorang akan selalu sangat berkurang keefektifannya saat dikonsumsi untuk kedua kalinya. Dan saat ini, Zhao Feng sedang menghadapi krisis dan perlu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Jadi, dia menggunakan batu ini tanpa menduplikasinya terlebih dahulu. Zhao Feng mulai mengeluarkan energi aneh di dalam batu esensi roh jadi Nether. Energi ini sangat murni dan diwarnai dengan sedikit rasa dingin. Setelah beredar ke seluruh tubuhnya sekali, energi menyatu ke tahapan ilahinya. Seiring berjalannya waktu, energi di tubuh Zhao Feng terus meningkat. Di dunia luar, Xin Wuheng dan yang lainnya berkultivasi dalam dimensi unik mereka sendiri. Pada saat-saat tertentu, tubuh Xin Wuheng tiba-tiba meledak dengan energi garis keturunan kuno, tetapi ini dengan cepat ditarik kembali. Pada awalnya, yang lain akan terganggu oleh energi ini, tetapi mereka dengan cepat terbiasa. Tubuh Xin Wuheng berisi kekuatan dewa-dewa. Pada saat berbahaya ini, potensi di tubuhnya telah dirangsang, menyebabkan kekuatannya melonjak. Di luar kamar, kucing kecil pencuri sedang mencari harta karun sambil mengaktifkan jebakan. Sementara itu, anggota Ancient Soul Hall tidak terburu-buru, melucuti jebakan dan susunannya. Metode pelucutan senjata mereka secara alami adalah kehancuran. Lagi pula, tidak satupun dari mereka yang ahli dalam arai atau jebakan mekanis. Jadi daripada membuang-buang waktu dan energi untuk memikirkan cara melucuti jebakan, lebih baik hancurkan saja. Jika bangunan ini dikendalikan dan dioperasikan oleh seseorang, maka jebakan di area tertentu akan saling terkait sehingga, ketika satu jebakan dilucuti, jebakan lainnya akan menyerang. Tetapi saat ini, perangkap ini hanya diaktifkan dengan tergesa-gesa oleh kucing pencuri kecil, jadi mereka tidak terhubung dengan perangkap lainnya. Ledakan, bang, jatuh. Trio balai jiwa kuno berhasil menghancurkan satu jebakan dan maju sedikit lebih jauh. Tapi tepat setelah mereka memasuki ruangan, manusia, mati. Beberapa dewa iblis Yao sembarangan menyerang. HMPH, benar-benar idiot. Ketiganya dari Ancient Soul Hall sudah lama terbiasa dengan ini. Mereka menggunakan beberapa serangan skala besar untuk membantai semua dewa Yao. Saat mereka maju, mereka juga mengumpulkan tanaman berharga yang mereka lihat di sepanjang jalan. Rumput bulan putih, buah giok esensi. Puncak peringkat 8 dewa kuno dengan senang hati terbang ke sebuah ruangan di samping.
Ini adalah embun roh pemurni jiwa surgawi. Mata Dewa Kuno Jailsea berkilauan saat dia mengeluarkan 2 tetes embun gelap dan transparan dari cekungan yang subur dengan tumbuhan. Embun roh pemurni jiwa surgawi dapat memurnikan jiwa dan memperbaiki kerusakan dan cedera yang diderita. Ia bahkan dapat langsung mengisi kembali energi jiwa. Petik 2. Elder, selamat telah mendapatkan embun yang begitu berharga. 2 anggota balai jiwa kuno lainnya juga mendambakan embun ini, tetapi mereka sangat bijaksana dan tahu untuk tidak meminta bagian. Embun ini milikku, tapi aku tidak membutuhkan sumber daya di sekitarnya. Dewa Kuno Jailsea dengan bersemangat dan keras tertawa. Dengan embun ini, jiwa Elder akan sembuh dalam waktu kurang dari sehari, dan kekuatan Elder di Soldao bahkan mungkin meningkat ke level lain. Saat waktunya tiba, Xin Wuheng dan kelompoknya akan tamat. Dewa Kuno peringkat 9 segera dipuji. Jika tim mereka sendiri berhasil menyelesaikan misi, mereka pasti akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih berharga daripada 2 tetes embun yang berharga itu. Bekerja lebih cepat, Dewa Kuno Jailsea segera berkata. Dengan embun roh pemurni jiwa surgawi, luka-lukanya akan sembuh dalam waktu kurang dari sehari, dan niat jiwanya bahkan akan dapat meningkat. Karena ini masalahnya, mereka tidak bisa memberikan waktu lagi kepada kelompok Xin Wuheng. Mereka harus dibunuh secepat mungkin. Suatu hari kemudian, luka Dewa Kuno Jailsea sembuh dan jiwanya semakin kuat. Bekerja bersama, kelompok yang terdiri dari 3 orang itu dengan cepat maju ke dalam gedung. Di dalam jubah ruang waktu, Zhao Feng sudah berkultivasi selama lebih dari 100 hari. Auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan tubuhnya berdebar dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan. Batu esensi Jade Nether Spirit di tangan Zhao Feng sekarang benar-benar kehilangan cahaya apapun, membuatnya tampak tidak berbeda dari kerikil hijau biasa. Pada saat tertentu, Zhao Feng meningkatkan kecepatan di mana dia menyerap energi, menyebabkan batu esensi roh Jade Nether kehilangan kilau yang tersisa. Batu esensi Jade Nether Spirit retak. Beberapa saat kemudian, energi di sekitar tubuh Zhao Feng secara bertahap mulai surut. Tidak buruk, kultivasi saya sudah mendekati puncak peringkat 8. Zhao Feng sangat gembira. Seseorang harus menyadari bahwa dia baru masuk ke peringkat 8 sekitar 3 tahun lalu. Kecepatan kultivasi ini hampir tidak pernah terdengar kecuali di antara orang-orang yang memulai kembali kultivasi mereka. Pada hari ke-30 pengasingannya, ia berhasil menduplikasi bambu langit cahaya bulan. Sekarang, dia telah memulihkan 70 hingga 80% dari maksud jiwa dan maksud mata. Tepat ketika Zhao Feng siap untuk mengambil bambu langit cahaya bulan dan menyerap esensi waktu, riak kuat dari maksud waktu datang dari luar. Apa ini? Suara Dewa Kuno Cheng Yun bergema di seluruh ruangan. Zhao Feng segera meninggalkan jubah ruang waktu dan mengalihkan pandangannya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dewa Kuno Cheng Yun berdiri di sebuah ruangan di tepi area, di depan sebuah peralatan besar. Ada silinder kristal di peralatan ini, dan salah satunya telah pecah. Sesuatu di dalam silinder yang hancur ini bersinar dengan cahaya putih dan berdenyut dengan maksud waktu. Oh tidak, dengan mata kirinya, Zhao Feng bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang normal. Dia tidak pernah memeriksa mesin ini dengan hati-hati sebelumnya, tetapi sekarang dia menggunakan kemampuan tembus pandangnya, dia bisa melihat bahwa garis tabung kristal semuanya terhubung ke satu instrumen. Riak niat dari tabung kristal yang hancur semakin ganas, dan kemudian bola cahaya putih terbang menuju Dewa Kuno Cheng Yun. Apa? Dewa Kuno Cheng Yun memperhatikan sesuatu yang aneh dan berseru dengan waspada. Dia ingin menghindar, tapi cahaya putih itu terlalu cepat dan memasuki tubuhnya. Tubuh pikiran mental, Zhao Feng tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang lain dalam pengasingan secara bertahap mulai terbangun. Mereka memindai dengan indera ilahi mereka dan segera menyadari situasi aneh Dewa Kuno Cheng Yun. Tubuh pikiran mental telah memasuki tubuh Dewa Kuno Cheng Yun. Kemuliaan Dewa Kuno segera berkata. Dan tubuh pikiran mental ini sangat kuat. Ekspresi Xin Wuheng meredup. Dia tidak ingin melihat salah satu anggota timnya dalam bahaya di saat seperti ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Kelompok itu segera mendekati untuk membantu Dewa Kuno Cheng Yun menekan tubuh pikiran mental ini. Ah, Dewa Kuno Cheng Yun berteriak, wajahnya berkerut seolah-olah dia mengalami siksaan yang menyiksa. Tetapi ketika yang lain mendekat, Dewa Kuno Cheng Yun tiba-tiba menjadi tenang dan mengungkapkan ekspresi jahat dan menakutkan. Manusia, aku akan membunuh kalian semua.
Dewa kuno Cheng Yun tiba-tiba memandang Zhao Feng dan yang lainnya, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kental. Ketika mereka melihat pemandangan ini, yang lain tidak bisa tidak memikirkan Dewa Iblis Yao itu. Dewa kuno Cheng Yun dalam keadaannya saat ini sangat mirip dengan mereka, dia telah kehilangan rasionalitasnya seolah-olah dia telah diiblis. Yang dia tahu hanyalah membantai manusia. Suara mendesing. Dewa kuno Cheng Yun berubah menjadi kilatan cahaya putih saat dia menyerang kelompok itu. Dua bilah cahaya putih tajam melesat dari telapak tangannya. Menghindari, Zhao Feng segera berteriak. Tubuh pikiran yang menjelekkan dalam tubuh Dewa kuno Cheng Yun sangat kuat. Sekarang setelah menguasai Dewa kuno Cheng Yun, dia bisa menggunakan serangan yang jauh lebih kuat daripada yang digunakan oleh Dewa Iblis Yao. Selain itu, serangan itu diresapi dengan maksud waktu dan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Zhao Feng bereaksi cepat dan telah mencapai level 5 dalam maksud waktu, jadi dia dengan mudah menghindari serangan itu. Namun, kemuliaan Dewa Kuno dan Gunung Matahari Dewa Kuno sudah terlambat dan diserang oleh Bilah Putih. Dua luka besar muncul di dada Dewa Kuno Sundermount, darah menyembur keluar. Tujuan waktu pada luka ini membuat mereka sangat sulit untuk disembuhkan. Kemuliaan Dewa Kuno berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik, dengan dua luka di lengannya. Apa yang kita lakukan? Kemuliaan Dewa Kuno bertanya pada Xin Wuheng. Cobalah untuk menekan dia, jika itu tidak mungkin, bunuh dia. Xin Wuheng dengan tegas berkata setelah beberapa pemikiran.